Hi everyone, it's Ilusonika. Di video kali ini aku akan jelasin 5 website yang berguna banget untuk kamu belajar TOEFL IBT. Sebelumnya aku mau say sorry dulu karena akhir-akhir ini aku jarang upload video. Soalnya aku lagi persiapan untuk tes IELTS. Jadi nanti aku akan tes IELTS tapi belum tahu kapannya. Kenapa tes IELTS? Nanti aku ceritain lebih lanjut. Oke? Dan kedua, aku lagi daftar di beberapa scholarship. Mereka itu require aku buat kirim kayak personal statement atau essay gitu, sehingga aku setiap malam bukan lumayan lagi sih, memang mengerjakan essay-essay itu gitu. Jadi akhir-akhir ini memang agak sibuk ya, tapi nggak apa-apa, hari ini aku bisa sempetin untuk bikin video lagi. Oke lah, kita masuk ke website yang pertama. Website yang pertama ini namanya testglider.com. Ya, aku jelasin secara singkat dulu. Testglider ini dulunya free. Jadi nggak, tahun lalu kayaknya. Tahun lalu ketika aku lagi belajar TOEFL itu masih free. Jadi kamu bisa akses semua tesnya itu kapan aja gitu tanpa harus bayar. Nah, sekarang ini berbayar. Tapi jangan khawatir, kamu masih punya kesempatan untuk akses tesnya selama 24 jam sebagai pengguna baru gitu. Menurutku sih kamu bisa akalin ya, kalau kamu punya banyak email ya udah kamu bisa daftarin email-email baru aja gitu. Itu yang tentang test glider. Nah, test glider itu sendiri sebenarnya untuk tingkat kesulitannya masih lebih mudah kebanding dari tes asli. Tapi ini juga cukup bermanfaat karena bisa tahu nih skor kamu berapa di range berapa gitu. Jadi ketika kamu misalnya mengerjakan tes glider ini dan dapat skor sekian, itu mungkin akan jadi skor bayangan kamu, tinggal kamu mungkin minus sekitar 5 atau 10 skor. Karena menurutku tes aslinya itu lebih susah dari tes-tes yang ada di tes glider. Oke? Dan yang kedua, ini namanya tuh websitenya yusuquo.com. Website ini berasal dari negeri Cina sepertinya, karena dia itu ada beberapa hansa-hansa gitu, tapi masih bisa pakai bahasa Inggris kok. Ada tulisan atau ada instruksi yang pakai bahasa Inggris. Websitenya juga mudah dimengerti, tapi di website ini kamu nggak bisa tahu skor kamu berapa. Dan menurutku yang paling bermanfaat di website ini adalah latihan reading dan listeningnya. Karena di beberapa tes, tingkat kesulitannya tuh ada yang sama seperti tes asli gitu. Kemudian website ini juga nggak berbayar, jadi tidak seperti tes glider yang kamu harus register terus-terusan. Kalau di yusuquo.com ini kamu nggak perlu register gitu. Oke, lalu yang ketiga, ini juga berasal dari negeri Cina websitenya. Namanya itu adalah TOEFL weishui100.com gitu. Kalau ini benar-benar full bahasa Mandarin, Hanse-nya. Ya, jadi kalau kamu buka websitenya jangan kaget. Tinggal kamu klik kanan, translate to English. Sama seperti Yusuquo tadi, menurutku reading dan listeningnya patut untuk dicoba untuk sebagai latihan, karena beberapa tes tingkat kesusahannya itu sama dengan aslinya, tes aslinya gitu. Lalu yang keempat, ada namanya testadmit.com. Ini seperti tes glider, teman-teman. Jadi kamu perlu login dulu. Aku nggak tahu sih itu bayar atau gimana. Soal waktu itu cuma coba sekali dan kebetulan ya gratis, mungkin apa itu pengguna baru atau bagaimana. Secara keseluruhan sih modelannya tes admit itu sama seperti tes glider ya. Lalu yang keempat, keempat itu tes glider, yang kelima maksud aku. Nah, yang kelima ini untuk speaking. Speaking itu karena perlu latihan terus-menerus, menurutku website ini sangat berguna. Namanya degree.com gitu, degree.com ya. Jadi website ini itu ukur kemampuan speaking kamu. Dia bisa hitung berapa kata kamu ucapkan atau bicarakan selama rentan waktu yang disediakan, atau
sesuai dengan real testnya. Misalnya kalau task yang pertama itu kan 45 detik. Selama 45 detik itu kamu berbicara berapa kata, lalu vocab yang kamu gunakan itu seberapa sulit, lalu variasi vocabnya bagaimana, banyak repetition atau enggak, lalu apalagi ya, ya itulah sesuai topik atau enggak gitu. Jadi itu lumayan bagus sih untuk melatih speaking ya. Kalau misalnya semuanya oke, bisa dipastikan sih ya, ada jaminan sedikit lah kalau kamu bisa dapat skor yang lumayan tinggi di speaking gitu. Oke deh, itu 5 website yang menurut aku bermanfaat sekali untuk kamu supaya bisa belajar TOEFL dan mendapatkan skor impian. Di kolom description nanti atau di comment sectionnya nanti aku akan kirim link Google Drive juga, kumpulan buku-buku dalam bentuk PDF ya. Ada juga sih yang RAR gitu, yang bisa kamu gunakan untuk belajar TOEFL. Oke, tetap semangat belajar. Jangan lupa di like videonya dan di subscribe jika channel ini bermanfaat. Oke deh, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.